SP3 yang diajukan oleh tim Pak Refli Harun ya. Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut. Kalau secara jujur saya ditanya, saya akan katakan bahwa bukan saja lagi layak, harus ditahan sebenarnya. Upaya Roy Suryo CS membebaskan diri dari status tersangka yang menjeratnya tidak hanya menuai jalan panjang, tetapi juga terjal. Jika sebelumnya kubu Roy Suryo dengan Egy Sujana harus berpisah jalan, kini tim hukum Roy Suryo CS Santer dikabarkan berbeda pandangan, terutama terkait langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo CS yang meminta penghentian penyidikan atau SP3 ke Polda Metro Jaya. Ahmad Fozinuddin yang dikenal lantang mengungkap jika tim hukumnya lebih memilih berhadapan dengan Jokowi di pengadilan ketimbang meminta surat SP3. Pandangan Ahmad Fozinuddin berbeda dengan Refli Harun yang menghendaki berbagai cara untuk membebaskan Roy Suryo dari status tersangka yang disandangnya, termasuk mendatangi Polda Metro Jaya dan meminta penghentian penyidikan. Perbedaan pandangan yang terjadi di internal tim hukum Roy Suryo CS mulai tampak saat Roy Suryo CS disebut-sebut lebih mengandalkan kemampuan Refli Harun bergerilya ketimbang menyerahkan semua permasalahan kasusnya pada Ahmad Fozinuddin. Lantas apa yang membuat Ahmad Fozinuddin lebih memilih bertarung di pengadilan dengan Jokowi? Permohonan SP3 yang diajukan oleh tim Pak Refli Harun ya. Kami tegaskan yang pertama, kami memegang Roy Suryo dan kawan-kawan yakni Kurniati Royani, Rizal Fadila, dan Usam Effendi. Dan di kebijakan tim kami tidak pernah mengajukan permohonan SP3. Kenapa? Karena kami percaya diri dan yakin bahwa dokumen, bukti, alat-alat bukti yang kita miliki kuat, dan justru kami menginginkan ada persidangan sehingga dalam persidangan itu dapat dibuktikan apakah ijazah tersebut sesuai dengan keyakinan dari klien kami palsu dan juga didukung oleh dokumen yang hari ini makin hari makin meyakinkan publik memang ijazah tersebut bermasalah. Misalnya terakhir, jadi Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan rilis resmi pada 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yakni antara 5 November 1985 dan tanggal 23 Oktober 1985. Nah, kontradiksi-kontradiksi ini sebenarnya makin menegaskan ada masalah dan kami justru ingin menuntaskan masalah ini di pengadilan. Tidak ada keinginan kami untuk memohon SP3, apalagi dalam konteks KUHP itu tidak diatur ya permohonan SP3. Yang ada adalah permohonan gelar perkara khusus dan kami sudah ajukan dalam proses permohonan gelar perkara khusus memang mungkin terjadi rekomendasi 2. Pertama, rekomendasi penghentian perkara dan itu memang ditindaklanjuti dengan SP3. Yang kedua, rekomendasi untuk melanjutkan perkara. Nah, kemarin dari hasil gelar perkara kan sudah jelas dilanjutkan penyidikan. Nah, karena itulah untuk menuntaskan kasus ini kami sudah mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen. Nah, disitulah sebenarnya letak pertarungan hukum antara kami dengan kubu pelapor Saudara Joko Widodo untuk memastikan, bukan hanya meyakini ya, memastikan adakah Saudara Joko Widodo ijazahnya asli atau palsu. Kalau keyakinan klien kami berdasarkan bukti yang ada, ijazah Saudara Joko Widodo palsu dengan ungkapan 99,9% palsu atau menurut Trismon Hasiolan Sianipar 11.000 triliun persen palsu. Kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Anggota Juri itu menyampaikan surat ke Irwasum. Jadi pengeluaran SP3 ya, terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan harus dimulai dengan pencabutan laporan LP terhadap beliau berdua. Padahal LP-nya itu satu bandel. Jadi kalau satu nomor perkara. Jadi kalau LP-nya itu SP3 ya. Kalau SP3 kalau LP-nya dicabut, maka otomatis semua gugur kecuali kata Komjen Pol Tugasena mantan Wakapolri kalau pencabutan itu karena meninggal dunia. Dalam hal ini Egy Sujana Damai Hari Lubis tidak meninggal dunia.
Sehingga ketika LP terakhir dia dicabut, maka 6 lainnya akan dihukum juga. Nah ini yang kita katakan melanggar prosedur. Perbedaan pandangan antar tim hukum Roy Suryo CS mengenai langkah hukum yang ditempuhnya belakangan ini, termasuk meminta penghentian kasusnya, mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Tidak terkecuali penggerak relawan Kami Jokowi, Rasman Arif Nasution, yang secara lugas mengkritik narasi Ahmad Fozinuddin yang menurutnya kerap blunder dan keluar dari substansi hukum. Lebih dari itu, Rasman juga mencium adanya agenda besar di balik serangan Roy Suryo terhadap Jokowi. Dugaan itu muncul setelah Roy Suryo CS tidak hanya meragukan keaslian ijazah Jokowi, tetapi juga meragukan ijazah Gibran Raka Buming Raka dengan menulis buku Gibran Engem. Dari rantaian serangan Roy Suryo CS tersebut, Rasman menduga ada upaya untuk mendongkel Gibran dari posisinya saat ini sebagai wakil presiden. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Fozinuddin itu kalau dalam pandangan saya duga itu seperti pengacara yang suka manas-manasin dan bicara di luar konteks. Banyak sekali bahasa dia di luar konteks. Kami Jokowi Gibran. Tadinya koalisi masyarakat Indonesia pendukung Jokowi yang saya kembangkan menjadi Jokowi Gibran. Kenapa? Karena kami melihat ada potensi yang sedang dibangun, tidak saja merusak atau melakukan karakter assassination terhadap seorang Jokowi, tapi juga kepada Gibran yang wakil presiden. Dan ini kita memahami bahwa filosofi yang mereka bangun adalah selalu bersayap. Ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh dan lain sebagainya. Rasman tidak hanya menyerang Ahmad Fozinuddin, tetapi juga Resli Harun yang dianggap sebagai motor penggerak Roy Suryo CS dalam melakukan gerilya, termasuk meminta penghentian penyidikan SP3. Berbagai upaya yang ditempuh Roy Suryo CS dinilai sebagai bentuk ketakutan untuk bertarung di meja persidangan. Pernyataan keras Rasman muncul sebagai respons terhadap langkah hukum yang ditempuh Roy Suryo CS, yang belakangan ini rajin mendatangi Mahkamah Konstitusi dan institusi lainnya ketimbang membuktikan tuduhannya melalui meja persidangan. Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Pahlawan itu mesti berani. Ini vidi visi. Saya datang, saya perang, saya menang. Menang itu adalah bahasa dari universalitas tentang pemahaman dari masing-masing orang. Jadi Termul di sana mengatakan menyerah, putus asa dan lain sebagainya. Justru kita ingin menggeser gawang yang sudah digeser. Gawang yang kita ingin geser adalah gawang pembuktian apakah ijazah itu palsu atau asli. Bukan pembuktian apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, Risman melakukan pencemaran nama baik atau tidak, ujaran kebencian atau tidak, fitnah atau tidak. Karena itu very real sesungguhnya setelah ijazahnya dibuktikan asli atau palsu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Din Samsudin dalam keterangan ahlinya yang kemudian kita ketahui bersama setelah adanya press conference. Jadi kawan-kawan semua, di dalam KUHP yang baru itu ada pasal 24 ayat 2 huruf C dan huruf G Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dikatakan ada 10 sebab mengapa sebuah proses penyidikan itu bisa dihentikan. Restoratif justice yang dimintakan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu hanyalah satu dari 10 sebab tersebut. Kalau saya pengacaranya RRT, saya akan desak mereka komitmen dengan kata-kata mereka. Saya masih ingat setahun yang lalu bagaimana Roy Risman, ya, Tifa ini bergerilya kemana-mana, ya, dengan mengatakan saudara Jokowi laporkan kami, ya kalau saudara tidak senang laporkan kami, ya, dan kami tunggu laporan saudara. Yang kedua, jangan saudara cabut laporan, saudara Jokowi jangan cabut laporan. Lah mereka menantang, giliran dilaporkan, diproses, tersangka, mau disidangkan kok bilang dihentikan. Jadi kalau mereka tidak jujur dengan diri mereka, kalau mereka ingin mencari kebenaran materi ijazah Pak Jokowi benar atau tidak, seluruh rakyat menunggu kita buktikan pertarungan di pengadilan.
jengah dengan sikap Roy Suryo CS yang gemar membuat kegaduhan, Rasman meminta penyidik Polda Metro Jaya bersikap tegas dengan melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS agar tidak lagi membuat kegaduhan yang membuat publik terbelah. Salah satu langkah Roy Suryo CS yang membuat Rasman habis kesabarannya ialah dengan menerbitkan buku Gibran Engem. Menurut Rasman, buku itu ditulis tanpa basis metodologi yang kuat dan jauh dari kajian ilmiah. Tidak berhenti di situ, Rasman juga menuding Roy Suryo CS sudah menghasut banyak pihak hingga ikut terseret ke dalam konflik. Salah satunya mengajak sejumlah tokoh nasional untuk bersaksi sebagai ahli di Polda Metro Jaya. Atas alasan itulah Rasman mendesak Polda Metro Jaya segera melakukan penahanan agar Roy Suryo CS tidak mengulangi tindakannya yang dianggap memperkeruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kalau secara jujur, saya ditanya, saya akan katakan bahwa bukan saja lagi layak, harus ditahan sebenarnya. Karena beralasan menurut hukum. Pertama, ancaman hukumannya 5 tahun dan atau lebih. Yang kedua, seseorang ditahan ada alasan, sekarang di kuhap baru, alasan objektif dan alasan subjektif. Objektif dan subjektif dua-duanya memenuhi. Satu, seseorang itu misalnya melarikan diri, mungkin tidak melarikan diri karena sudah dicekal, tapi mengulangi perbuatan yang sama berulang-ulang. Buat buku Jokowi White Paper, sekarang buat lagi Gibran Endgame. Kata Roy kemarin akan buat lagi Gibran Black Capture. Jadi ini mereka akan buat beranak pinak. Ini karena perbuatan berulang, maka beralasan menurut hukum baik subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan terhadap ke-6 orang dimaksud, terutama Roy, Rismond, dan Tifa. Ini beralasan sekali karena mereka terus-terusan mengumbar sesuatu ke publik dan melibatkan banyak orang sekarang. Bayangkan seorang Din Samsudin sudah ikut-ikutan, Ugro Seno, Muhammad Sobari, dan lain-lain. Belum lagi saudara Abraham Samad dan lain-lain, Saididu dan lain sebagainya. Nah ini kan akan membelah bangsa dan merusak menurut saya rasa kebersamaan berbangsa dan bisa dalam kategori terhasut yang saya katakan kemarin. Jadi dia dengan perbuatan Roy dan kawan-kawan ini membuat banyak orang terhasut. Dalam bentuk apa? Pikirannya, dalam bentuk apa? Tindakannya. Di sisi lain, Ahmad Fozinuddin masih setia mendampingi kliennya menghadapi perkara yang menjeratnya. Dan kemarin Ahmad Fozinuddin memberikan keterangan usai mendampingi 2 saksi ahli yang dihadirkan Roy Suryo untuk dimintai keterangan seputar keahliannya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang digaungkan Roy Suryo dan kedua koleganya. Kami tetap akan konsisten mendampingi klien kami, walaupun perjalanan ini memang cukup panjang ya. Jadi kalau kita katakan Joko Widodo itu melaporkan membuat laporan polisi pada tanggal 30 April 2025. Ini sekarang udah hampir setahun. Kalau keyakinan klien kami berdasarkan bukti yang ada, ijazah saudara Joko Widodo palsu dengan ungkapan 99,9% palsu atau menurut Trismon Hasiolan Sianipar 11.000 triliun persen palsu. Menanggapi banyaknya ahli yang dihadirkan Roy Suryo CS mendapat tanggapan menohok dari Rasman. Lantas apa kata Rasman hingga harus membandingkan saksi ahli Roy Suryo dengan saksi ahli dari kubu Jokowi? Itu yang saya bilang tadi, kalau mereka sekarang cenderung mendatangkan banyak ahli. Dulu mereka bilang masa barang bukti sampai 702 atau 709, ahli sampai 27. Ya mereka sekarang mendatangkan ahli 22-an. Sama saja. Jadi kalau dalam pikiran saya, sebenarnya kalau Roy dan kawan-kawan sudah takut dia dengan proses persidangan, dengan mengatakan, oh kami, ini saja deh kami minta dihentikan. Ya kalau Anda gentle, Anda takut bersidang, Anda ragu tentang hasil yang Anda bilang sebagai
metodologi ilmiah dengan menguji ijazah yang dari hasil scan Pak Jokowi 99,9% itu palsu. Sudah Anda datang saja rame-rame 6 orang ke Solo, terutama RRT minta maaf kepada Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Kalau itu barangkali masih ada maaf. Kalau datang rame-rame minta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau melihat cara mereka sekarang, sampai dengan kemarin sore jam 18 lewat 12 menit, saya masih koordinasi dengan saudara atau Adindas Kompol Sarif yang menjadi ajudan Pak Jokowi dengan mengatakan restoratif justice untuk yang 6 orang sudah tidak lagi dibuka. Kira-kira begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.